kalau ibaratnya ada bayi yang lahir maaf kurang normal, itu tetap Allah menyebutnya sempurna. Oh, Jadi yang bilang itu cacat itu kan manusia, iya. tapi tetap di hadapan Allah Ta'ala itu sempurna. Sempurna, kenapa sempurna kok cacat? Iya. Sempurna cacat itu bukan cacat, ya memang sempurnanya seperti itu. Karena bisa jadi insya Allah itu orang tuanya pernah melakukan kesalahan terhadap orang tuanya lagi. Umpamanya kalau bayi itu maaf ya ini ilmu pengetahuan sebenarnya. Jadi Ya, kalau bayi itu invalid atau cacat pada kaki, biasanya orang tuanya si bayi atau salah satu orang tuanya si bayi itu pernah jengkel dan marah pada salah satu orang tuanya atau mertuanya, dan ada rasa tanpa dibantu orang tuanya dia mampu. Nah, itu biasanya begitu. Tanpa dibantu orang tuanya atau mertuanya dia mampu bekerja, dia mampu menghidupi keluarganya, dia mampu mencari rezeki umpamanya seperti itu. Nah, itu karena itu kepada orang tuanya itu akan berhubungan dengan rasa hormat si orang tua si bayi itu kepada kakek atau neneknya si bayi. Kalau memang rasa hormatnya itu dilanggar oleh orang tuanya, dan itulah cara Allah memberikan peringatan kepada orang tuanya, sehingga ada salah satu anaknya yang sempurnanya Allah itu salah satunya yaitu ada kekurangan. Seperti itu. Dan banyak lagi yang itu dianggap oleh manusia itu kesalahan genetik. Ya, kesalahan genetik, tetapi itu dari malaikat Allah kalau saya. Makanya rasa hormat pada orang tua itu harus totalitas. Rasa hormat pada orang tua itu harus totalitas. Sehingga nanti seseorang kalau diizinkan mempunyai anak oleh Allah Ta'ala itu mudah-mudahan tidak cacat. Itu salah satunya seperti itu. Makanya dibilang kokoh rahimnya sehingga tidak ada keguguran. Nah, keguguran itu kenapa? Ya karena ada pada saat dia hamil, dia jengkel sama suaminya bisa, dia jengkel sama ibunya bisa, sama ayahnya bisa, atau sama mertuanya marah yang lebih dari 2 hari biasanya. Dan marah itu terus ada dalam hatinya. Nah, ini biasanya oleh Allah Ta'ala dicabut. Karena dengan suaminya marahnya nggak marah ngomel biasa, marahnya itu memang marah berat dengan suaminya. Sehingga di situ kayak ada penyesalan, kesannya kalau suamiku begitu kenapa saya harus hamil, kalau suamiku begitu kenapa saya harus hamil. Nah, seperti itu akhirnya keraguan yang amat sangat kuat. Padahal yang memberi kehamilan itu bukan suaminya tapi Allah Ta'ala. Makanya oleh Allah Ta'ala, karena dia sanksi tidak ada Allahnya, makanya digugurkan. Termasuk itu dengan ibunya atau dengan ayahnya sama. Karena tidak ada hormat, dia malah jengkel pada ibu dan ayahnya, digugurkan. Kenapa itu digugurkan oleh Allah Ta'ala? Karena biar dia itu belajar. Si ibu tadi itu biar belajar. Hormati suami, hormati ibumu, hormati ayahmu, seperti itu. Nah, kebanyakan orang-orang yang gugur janinnya itu memang gak mau belajar. Nah, inilah yang harus kita sadari, bahwa penciptaan Allah memang sangat sempurna. Jadi jangan menjelek-jelekan ciptaan Allah, nggak boleh. Itu ganteng, terus biasanya nanti buntutnya, kamu jelek, itu nggak bisa. Itu enggak boleh. Itu ganteng, ya ini sama gantengnya. Apapun bentuknya, itu yang terbaik. Dan itulah rasa syukur. Pada saat seseorang bilang dia ganteng, kemudian dia ganteng itu matanya dia. Kemudian dia bilang dia jelek, itu matanya dia. Dia tidak ada melihat kebesaran Allah dari penciptaan Allah itu. Berarti dia memainkan nafsunya. Nah, orang itu dianggap tidak melihat kebesaran dan keagungan Allah. Bayi tabung itu Pak Ustadz. Iya. Bayi tabung itu, dan berhasil melahirkan, dan kebanyakan mereka itu membanggakan dari hasil yang dia lakukan, yaitu
bayi tabung itu sendiri itu bagaimana hubungannya dengan ayat ini Pak Ustadz? Iya, jadi itulah kekeliruan kita sebagai manusia. Sebenarnya keberhasilan dari bayi tabung itu ilmu dari orang yang menemukan cara dengan cara tabung. Itu kan ilmunya mereka itu, yang punya otak mereka itu siapa yang punya otak? Allah. Ya Allah. Dan keberhasilan bayi tabung itu kan ya tetap Allah yang mengizinkan. Banyak kok teman-teman saya sendiri, termasuk orang-orang yang saya kenal itu, dia udah bayi tabung berhasil, kemudian dimasukkan di rahim mati. Berhasil dimasukkan rahim mati. Banyak sekali. Dan itu dari mana? Kalau dimasukkan rahim mati, kalau saya memikirkannya ringan. Saya tanya sama si istrinya, Mbak, kamu masih jengkel sama ayahmu? Hanya itu aja. Dia bilang, iya, minta maaf. Karena rahim itu berhubungan dengan ayah atau dengan suami. Kalau kalau dokter udah bilang, dokter memasukkan embrio ini ke rahim kemudian mati atau jatuh. Masukkan 2 kali mati, 3 kali mati, saya langsung hafal. Dia masih ada kemarahan sama ayahnya dan belum minta maaf. Saya suruh dia minta maaf sama bapak. Berapa kali? Lah, kok berapa kali? Seterusnya. Karena kamu masih banyak salah dengan orang tua, khususnya bapak. Setelah saya tanyain, benar kamu jengkel sama ayah? Iya, saya jengkel karena ayah saya begini, benar ya. Jangan, itu urusannya ayahmu dengan Allah. Biarkan, kamu tidak boleh ikut marah. Kalau kamu marah, itulah titiknya. Salah satunya, janin yang baru jadi jatuh. Selalu jatuh, walaupun lewat bayi tabung jatuh. Minta maaf sekarang. Nah, sekarang kamu mau bayi tabung, silahkan. Atau kamu sendiri setelah minta maaf, benar serius, dari hati, kemudian kamu mau hubungan suami istri, silahkan dites. Kemudian saya kasih tahu cara untuk melihat sel telurnya matang. Setelah tahu, silahkan mau bayi tabung, silahkan. Atau hubungan suami istri sendiri juga silahkan. Nah, setelah itu malah alhamdulillah jadi tanpa bayi tabung, banyakan tanpa bayi tabung, alhamdulillah jadi. Ada yang dia bayi tabung jadi, ada karena memang dia harus dipotong, harus dipotong, uterus, yaitu saluran sel telurnya harus dipotong karena dulu pernah dia hamil di luar kandungan. Nah, itu harus dipotong, nah, dia harus diambil. Nah, itu harus lewat bayi tabung ditaruh. Ya, alhamdulillah jadi. Bisa jadi. Ya, alhamdulillah jadi. Seperti itu. Jadi jangan membanggakan sesuatu yang berhubungan keilmuan. Keilmuan itu semuanya milik Allah. Kita pun seperti ini bisa menyuarakan dakwah melalui YouTube ini. Ya, kita harus tahu bahwa kita diizinkan oleh Allah Ta'ala masuk YouTube. Diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk dakwah seperti ini. Ini keilmuan. Ini ilmu yang belum pernah diketahui oleh saudara-saudara kita, baik dari sisi ilmu kedokteran belum, tapi sisi kedokteran secara teknik paham. Nah, kalau saya cerita keguran dari mana, ini belum. Makanya jangan bangga tentang suatu ilmu, karena dengan membanggakan ilmu itu berarti merendahkan Allah. Masya Allah. Jadi jangan sampai apa saja ilmunya itu semuanya milik Allah. Tadi jangan banggakan ilmu, karena dengan membanggakan ilmu itu pasti itu merendahkan Allah. Apa saja. Membanggakan istrinya yang cantik itu hanya dilihat matanya. Dia tidak melihat siapa yang menciptakan istrinya yang cantik. Dan kalau dia membanggakan cantik, biasanya imannya kurang. Karena orang hanya melihat duniawinya. Makanya dia tidak melihat Allah, tapi dia melihat fisik. Dia melihat hanya dunia. Dunia itu hanya permainan. Dia tidak melihat Allah. Makanya di situ banyak sekali nanti kesengsaraan bagi orang-orang, khususnya yang muslim ya. Nah, karena yang non-muslim pasti langsung masuk neraka. Khususnya yang muslim itu dia masuk neraka karena memang jarang sekali yang dia bersyukur tentang apa yang sudah terjadi. Baik dari penciptaan Allah tidak tahu,
baik dari sisi akhlak tidak tahu, yang sangat berhubungan dengan kesehatan itu tidak tahu. Ada orang yang masa sakit dari marah. Dia bilang masa sakit dari marah. Pertanyaan saya kalau saya boleh tanya, emang kamu meneliti? Saya pasti berani jawab dia tidak akan meneliti. Karena dia hanya mengejek. Kalau saya, insya Allah saya meneliti. Satu persatu, dari mulai batuk, dari mulai pusing, pusing kiri, pusing kanan, pusing depan, pusing tengah, pusing belakang, itu saya teliti. Insya Allah, atas izin Allah Ta'ala semuanya jadi sehingga ketemu apa persoalan. Sehari-hari itu bisa kita sesuaikan dengan akhlak apa yang kita salah di hadapan Allah Ta'ala. Akhlak yang tidak baik, seperti itu. Jangan membanggakan keilmuan, karena dengan bangganya ilmu itu akan merendahkan Allah. Kecuali disyukuri ilmu yang sudah kita dapatkan, semuanya itu dari Allah Ta'ala. Walaupun dia dulunya berhubungan suami istri tidak mampu, dia mampu diberi anak oleh Allah Ta'ala melalui bayi tabung, pujilah Allah. Pujilah Allah. Berarti ada sesuatu yang tidak pas seorang tersebut kalau punya anak melalui hubungan suami istri biasa. Harusnya yang difikirkan itu. Berarti ada kesalahan. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Sebelum kita tutup, barangkali ada satu patah kata, dua patah yang mau disampaikan kepada sahabat beriman sehubungan dengan kekuasaan Allah tersebut, Pak Ustadz. Iya, memang kita bisa melihat kekuasaan Allah yang dekat itu yaitu dari tubuh kita. Kekuasaan, kebesaran, dan keagungan Allah itu dilihat dari tubuh kita sebenarnya. Seseorang yang mengagungkan Allah tidak hanya cuma melalui lisan dengan baca subhanallah atau zikrullah dengan baca subhanallah, tetapi dia memahami bahwa tangan itu bisa bergerak ini atas izin Allah. Seseorang yang dia di infus apapun, dia ngeletak di rumah sakit, selama Allah belum mengizinkan dia sembuh, walaupun semuanya normal, dia tidak akan bisa bergerak. Itu tetap atas izin Allah. Makanya, jangan sombong kita diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan sempurna, dengan kegantengan, dengan kecantikan, dengan kesempurnaan tubuh. Jangan sombong. Dan tubuh ini bisa dikerjakan, dipergunakan, diolah untuk mencari rizki. Nggak cuma mencari rizki. Tubuh ini kita pergunakan untuk sujud kepada Allah Ta'ala dengan sholat 5 waktu kita tertib. Dengan sunnahnya. Mulut ini kita ajak untuk senantiasa melantunkan ayat-ayat Quran setiap saat. Tidak ada kebanggaan dari kita. Adanya adalah keagungan Allah. Makanya jangan kita bangga dengan sesuatu yang dititipkan oleh Allah Ta'ala apapun juga. Karena kebanggaan itu akan menggelincirkan kita sehingga kita akan lupa pada Allah. Bangga sekali, bangga 2 kali, bangga akhirnya bangga semuanya. Walaupun kita sholat, tapi kita tidak mengagungkan Allah. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian bagi saudara-saudara kita yang lain. Ayolah kita sujud pada Allah Ta'ala. Dari keagungan Allah, dari tubuh kita yang sudah besar, kita diizinkan menjalankan apa saja. Khususnya menjalankan sesuatu kebaikan, dan kebaikan itu tidak perlu kita banggakan. Ayo kita selalu mencari kekurangan kita agar kita senantiasa banyak mohon ampun pada Allah Ta'ala, daripada kita bangga terhadap apa yang sudah kita lakukan, malah itu akan menjadikan riya, ujub, bahkan sombong. Mudah-mudahan kita terhindar dari sesuatu hal yang Allah tidak menyukainya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz.